Udah mulai? Oh, oke. Tes tes. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamid Balya. Saya di sini akan presentasikan hasil. Saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Fitria Ekarini, SPD MPD, dan Bapak Rizka Dami Ristanto, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kemudian latar belakang. Hmm, Kemudian kita masuk ke desainnya. Latar belakang dibuatnya website ini itu bertujuan untuk memudahkan para orang yang ke perpustakaan untuk meminjam buku sehingga tidak ada yang namanya kayak tidak sudah ke perpustakaan tapi tidak menemukan buku yang diinginkan sehingga kita dapat mengecek ketersediaan buku, kita bahkan bisa meminjam atau memesan untuk meminjam, atau kita juga bisa untuk me, apa namanya mengantri. Kita bisa mengantri, jadi kita akan dapat notifikasi kalau buku telah tersedia yang kita inginkan. Oke, baik, pertama kali. Jadi tujuannya adalah masyarakat umum, sehingga desain saya terlihat simpel banget ya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan navbar. Pertama ada navbar. Navbarnya berupa seperti ini ketika di home. Rumil. Ketika Rumil diklik, dia akan ketika logonya diklik, dia akan ke scroll ke bawah, langsung paling bawah. Ketika diklik lagi, dia akan ke atas. Kemudian ada home. Home ini untuk kembali ke tampilan atas home. Kemudian about. About untuk ke scroll ke bawah, langsung ke tentang ke footer, di mana dia nanti akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Di sini dijelaskan. Kemudian ada more. More berisi akun bagi peminjam, dan ini bisa check out. Kemudian home, about, sama seperti di luar, dan history. Dari history ini kita bisa melihat notifikasi apakah pemesanan sudah diambil atau belum, dan lain sebagainya. Kemudian ada search bar. Search bar ini ketika di hover akan ada tampilan seperti pointer, kedip-kedip di mana untuk kita isikan. Ketika cuman diklik, dia akan pindah ke apa namanya search bar. Pada search bar, spek search, navbarnya akan berubah seperti ini berikut. Dimana Rumil kembali ke home, dan home seperti home juga. About fungsinya masih sama, cuman pada bagian ini seharusnya bisa diketik. Kemudian ketika kita menghover ke apa namanya cover buku ini, search pack itu menampilkan buku-buku rekomendasi ketika belum diinputkan. Kemudian cover buku akan ketika di hover, ketika mouse mendekat, akan menunjukkan informasi buku secara ringkas seperti judul buku, kategori buku, genre buku, dan statusnya apakah tersedia atau tidak. Kemudian ketika diklik pada bukunya akan masuk ke book page. Di book page kita bisa masih sama seperti tadi, di mana navbarnya di fix sehingga bisa ke bawah.
berisi informasi buku secara mendetail seperti genre, autor, kategori, status, sinopsis. Untuk tombol ini yang saya setting sebagai fix, ketika diklik dia akan naik kembali ke atas. Ketika diklik pinjam, di sini kita bisa meminjam atau mengantri pada page ini. Misalkan minjam, akan tulisan keluar notif sukses. Kemudian ketika diklik pada search bar lagi, kita akan kembali ke search page. Pada search page terdapat juga ornamen fix ini, dimana dia ketika scroll ke bawah, diklik lagi, kita akan kembali ke atas. Mari kembali ke homepage. Pada homepage, saya bagi menjadi dua, yaitu homepage bagian about sama homepage bagian home normal. Pada bagian home, dia terdapat 3 foto gambar yang menunjukkan bahwa ini ada hubungannya sama perpustakaan dan peminjaman buku. Kemudian karena tujuannya adalah peminat buku, maka cukup dengan gambar-gambar buku dan perpustakaan. Terus ketika di scroll secara manual, tidak menggunakan button home dan about, ornamen ini tidak bergerak. Tujuan adanya penempatan ornamen-ornamen ini untuk mengisi ruang. Sebenarnya ornamen ini dapat diisi dengan foto-foto, tapi saya pikir kiranya malah menjadi semakin ramai, sehingga tidak cocok. Maka aku buat cuman tekstur berulang. Dan ketika diklik about, maka akan terjadi efek paralaks, di mana seakan-akan dia tuh ikut bergerak ketika kita ke bawah. Untuk pemilihan font, saya memakai font Poppins untuk bagian judul dan hal-hal penting, dan Inter untuk bagian penjelasan seperti selamat datang di rumahmu dan sebagainya. Saya memakai Inter. Alasan pemakaiannya karena fontnya open source dan kelihatan elegan, tidak berlebihan. Oke, sekiranya cukup. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.